Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, di hari yang ke-25 Ramadan, 25 sekarang ya? 29. Harapan terbesar kita pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian cek kakuping kirang seperti yang kurang terdengar capek. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini Allah terima sebagai amalan sholihan wa mutaqabbalan. Dan di sisa, ini sudah agak terdengar. Dan di sisa akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah antarkan keberkahan, kemudahan. Dan bagi antum yang sepertinya wajahnya sudah mulai berbahagia hari ini ya, berbahagia karena akan kembali pulang ke pangkuan ilahi, ke pangkuan keluarga tercinta di kampung halaman. Ada yang mau mudik besok? Oh sekarang? Allah ya Karim, pantesan wajahnya terlihat aura-aura kebahagiaan. Wah ya Allah. Yang belum mudik, angkat tangan yang belum mudik. Yang masih di sini sampai akhir Ramadan. 1, 2 orang, 3, 4. Kapan pulangnya nak? Kapan pulang? Tadi sahur? Oh sahur. Khawatir nggak sahur jadi nggak fokus gitu maksudnya deh. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita akan mencoba mengevaluasi apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita lakukan. Karena ternyata banyak problem di kita sebetulnya bukan tentang kita belum tahu, tetapi terkadang yang jadi masalahnya adalah karena kita kurang memaknainya. Kenapa kurang memaknai? Sebagai contoh misalnya, ketika yang di rumahnya, di kampung halamannya punya halaman, punya kebun, punya tetangkalan, ada? Ada. Ketika halaman rumah yang ada pohon-pohonannya, ada tetangkalannya gitu, kemudian dikunjungi oleh kambing tetangga, dan kambing tetangga itu kemudian mohon maaf BAB. Kalau kambing BAB namanya itu apa ya? Tuasa nyebut kenana saya mah aduh. Buang kotoran di halaman rumah antum. Kira-kira pemaknaan apa yang akan antum hadirkan? Akan dimaknai apa kotoran kambing itu ketika antum melihatnya? Rek ambek moal. Nah, hambet moal ambek kunaon? Jadi apa? Jadi pupuk. Ada orang yang kemudian beda memaknainya. Ketika pas lihat kotoran kambing di halamannya itu, wah langsung terbalik pisan nih, domba teh di mana wae di kana. Ai domba apaleun teu? Di mana toilet, di mana kloset gitu. Kan enggak tahu ya. Yang kedua, bisa jadi nu diambek teh lain dombana wungkul. Tapi jeung saha? Jangan boga domba, ieu terbalik nu boga domba teh diabur ka mana wae. Akan berbeda hasil ketika dimaknainya. Ya Allah, meni apaleun pisan ieu domba. Aku teh lagi butuh pupuk kandang hari ini teh. Dikasih gratis, alhamdulillah. Kira-kira ketika yang pertama marah-marah, yang kedua seperti itu, kira-kira hasil akhirnya sama atau beda? Kenapa beda? Karena beda pemaknaan. Seperti hanya antum di sini,
Menghafal Quran bisa jadi durasinya sama dari mulai bulan Syawal kemarin sampai Sya'ban hari ini. Syawal masuk, Sya'ban sebaliknya sampai Ramadan, Syawal masuk, Ramadan pulang hari ini, durasinya sama, waktunya sama, tempatnya juga sama, tapi bisa jadi nanti hasil akhirnya berbeda. Bukan tentang jumlah hafalannya, bukan tentang kemudian berapa juz yang dihafalnya, tapi bisa jadi karena ada beda pemaknaan, maka pada akhirnya hasilnya pun juga jadi berbeda. Ada orang yang memaknainya, lihat tadi kotoran kambing teh ambek-ambekan, ada yang memaknainya dengan pupuk. Mohon maaf, di gang rumah saya sok aya nugelo ngagoler, dan tidak hanya nugelo saja ngagoler, plus dengan kotorannya. Nah, ketika pas saya lewat pertamanya balik bisa nugelo itu ya. Dan kira-kira merenya nugelo kumahanya? Pak, tong di dieu nya. Ngartieun mah kira-kira. Ngartieun mah nah bet apal pernah ditanya sama orang lain gitu Anda? Pan mau ngartieun. Maka saya rubah makna saya. Ketika pas lewat di gang itu, kemudian lihat ada nugelo, nah plus mohon maaf kotorannya, saya hadirkan makna yang berbeda. Ya Allah, sehat keneh gini kan, alhamdulillah, kaangse keneh dalam menggering mah moal kaangse. Ketika maknanya berbeda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Satu sore saya ke Sudi Mampir, Tiranca Bali sampai Sudi Mampir hari ini, jangan dikata, jangan ditanya, macetnya luar biasa. Pada satu waktu saya ke Sudi Mampir naik motor, makna yang saya hadirkan, ieu menit terbalik pisan di jalan, kamana si polisina, kamana si satpamna, ieu nu parkir motor di mana jadi macet, nu dagang ieu ngahalangan jalan ieu. Sepanjang jalan saya maknai dengan kalimat seperti itu, dan akhirnya ketika pas sampai di Sudi Mampir capek luar biasa. Tapi nah ketika hari Ahad kemarin juga sama, Karanca Bali, ke Sudi Mampir, naik motor, bahkan saya ngabonceng ibu saya. Sepanjang jalan saya bayangkan pasti bakal macet. Saya hadirkan makna, berarti sepanjang jalan iya kudu dikira sore ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maju deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maju deui. Ternyata ketika maknanya berbeda, hasilnya pun juga berbeda. Kenapa kemudian diawali dengan kalimat itu? Maka yang jadi evaluasi kita adalah pemaknaan apa yang kita hadirkan untuk bulan Ramadan ini. Sudah hampir menjelang malam likuran, sudah hampir menjelang kemudian tanggal 21 Ramadan. Kira-kira makna apa yang dihadirkan tentang Ramadan? Kalau saya nanya ke antum sekalian, target Islam itu kan jelas ya? Jelas nggak? Apa? Apa? La'allakum tattaqun. Itu targetnya. Itu like measure-nya. Duh kayak bisa. Targetnya, achievement-nya, goal-nya itu. Jadi ternyata saum Ramadan itu targetnya satu, la'allakum tattaqun. Kalau kemudian Allah sudah menetapkan target la'allakum tattaqun, kira-kira kalau ditanya sama perasaan kita, level takwa kita pada hari ini sudah di angka berapa? Kalau saya ngasih 1 sampai 10, kira-kira mau dikasih angka berapa? Orang survei hiji-hiji. Antum berapa nanya? Berapa? Sabaraha hatunya rek nyebut 3 mainnya, nyebut 8 sombong ting 10 komo. Ini Bapak Shaolin berapa? Masya Allah, Allahu Akbar. Azka?
Wallahu a'lam. Saya juga sama bilang begitu ketika guru saya nanya, berapa level takwa kamu hari ini? Saya ngejawab, aduh Ustadz ini asa rarisin bisa nyebutkan level ketakwaan. Kan yang tahu takwanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang yang tahu takwa kita Allah Subhanahu wa taala, tapi ngerasanya seperti apa kita itu. Karena kalau kemudian kita ngerasa, misalnya mohon maaf, aduh rasaan asa kakara penten tilu itu. Kira-kira ada ikhtiar nggak untuk kemudian menaikkan target itu? Aya moal. Siga Ustadz Iwan di dia ngasih target ke antum selama 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun harus selesai berapa juz? 30 juz. 3 tahun 30 juz. Nah, antum tahfidz di sini sudah menginjak di tahun yang kedua tahun 5 bulan. Tapi ternyata hafalan antum cuma 2 juz saja. Kira-kira apa yang akan antum lakukan? Padahal sisa waktunya tinggal 7 bulan lagi. Padahal targetnya 30 juz. Tapi kemudian sampai di 2 tahun 5 bulan itu baru 3 juz aja. Kira-kira apa yang akan antum lakukan? Ngejar setoran. Atau juga bisa jadi ada orang yang bilang, rek balik ke orang masih nangis tuh bisa, cedepan begitu. Kalau kemudian targetnya sudah ditetapkan dan kita belum mencapai target itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Ya, apa yang perlu kita ikhtiarkan? Kalau Azkar sekarang sudah alhamdulillah 30 juz, maka apa yang perlu diikhtiarkan? Nambah di juz? Pangkis beak. Sudah habis 30 juz hafalannya itu, maka ternyata kalau kemudian sudah sampai 30 juz, yang perlu dikuatkan adalah mempertahankannya, kemudian merawatnya, kan begitu. Maka kalau ditanya level takwa kita berapa sebetulnya hari ini, meskipun nggak perlu jauh juga 10, 9, 8, tapi kira-kira sabar ya, sudah sampai di hari yang ke 19 Ramadan kita hari ini teh. Kira-kira di level takwa berapa kita itu? Kasolehanana kira-kira geus maksimal teh acan lamun cek orang ngomong kitu beneran. Kira-kira bageurna geus optimal teh acan sampai di hari yang ke-19 ini. Termasuk Rasul juga mencantumkan kalimat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Pertanyaan saya, Rasul mengungkapkan kalimat itu teh jadi target bukan? Target. Kalau targetnya ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, kita coba evaluasi, sudahkah kita mencapai target itu ataukah belum? Di malam yang ke-19 tadi, akankah kemudian dosa kita cukup diampunkan ataukah sebetulnya justru malah bertambah? Usaha saja ada target, belajar saja ada target. Masa ibadah Ramadan tidak punya target? Saya ditanya begitu ngahulang, nyanya Gusti, ini yang jadi problem di kita, pemaknaan tentang Ramadan yang bisa jadi selama ini tidak kita hadirkan dengan baik. Kalau iya nilainya 8, 9, 10, kita evaluasi amal-amal kita sampai di malam tadi, sampai di tarawehan malam tadi, kira-kira sehebat apa rasa yang kita hadirkan ketika kita menikmati tarawehan? Antum berjamaah tarawehnya, setiap ada yang jadi imam, perasaan antum jadi makmum gimana? Kalau yang bacanya, yang jadi imamnya Ustadz Walid, perasaan antum bagaimana? Aduh ya Allah Ustadz Walid. Kalau yang jadi imamnya Ustadz Azga, atau misalnya yang jadi imamnya, mohon maaf, jadwal dari luar dan antum tahu banget orang itu siapa, hafalannya seperti apa, kira-kira perasaannya bagaimana? Beda nggak? Beda? Yang jadi bedanya apa? Aduh ya Allah Ustadz Walid panjang rahimah. Meskipun mohon maaf antum juga hafal Quran, tapi ternyata urusan hati ini susah banget buat diberesinnya. Betul? Bikin ngecengkang. Nanyaan itu.
Ini mah contoh waktu Ustaz Iwan ke Masjid Baitur Rahim, beliau ditemani sama Al-Ustaz As-Syekh Al-Mukarram Al-Fadilatul Kiram. Jamaah sudah mulai goyah di awal itu. Ketika Ustaz Iwan ketika pas khutbahnya menyampaikan, mohon maaf Anda nggak bisa jadi imam karena bermasalah dengan kaki saya. Saya bawa seseorang yang hafal Quran 30 juz. Jamaah langsung mulai, alah sia 30 juz. Sudah mulai. Tapi beres tarawehan, alhamdulillah geningan terpanjang-panjang teuing. Dari awal sampai akhir pertanyaan saya, guling gasahan moal hadena. Aduh 30 juz kumaha lamun ayat. Apalagi Ustaz Iwan ketika pas ceramah itu menyampaikan Rasulullah itu ketika tarawehan bacaan yang dibacanya Quran surat Al-Baqarah misalnya. Jamaah langsung alah sia makanya ieu 30 juz udang Baitur Rahman aduh kumaha alah wah sudah mulai. Gelisahnya luar biasa. Ini yang jadi problem di kita. Kalau kemudian ia pemaknanya seperti itu, la'alakum tattaqunya seperti itu, ghufirallahu ma taqaddamanya seperti itu, kira-kira akankah bisa mencapai target seperti apa yang Allah dan Rasul tetapkan untuk kita? Saya saum dari mulai usia kecil. Kalau kemudian dihitung usia balik 15 tahun. Berarti usia saya hari ini kan baru 30 tahun. Bermasalah dengan Anda ketika saya mengucapkan 30 tahun? Bermasalah. Apa masalahnya coba? Umur saya 41 tahun hari ini. 41. Kalau usia balik saya 15 tahun, 41 dikirakan 15. Seberapa tahun? 41 dikurangan 16 ari antum tak 15 ari antum tadi makan sama apa sahur? Berapa tahun? 16. Serius? Sama apa sahur antum tadi? 41 dikurangan 15 sama dengan 2 genep atau akang punya 13 di mana? 20 genep tambah 15 41. Kang Iber, berapa usia sekarang Kang Iber? 17, Masya Allah, ya Allah ya Karim. Terlihat dari wajahnya yang Masya Allah, imut-imut. Kira 17, 71 ini teh. Katakanlah Kang Iber usianya 50 ya Kang Iber, 50 tahun, usia baliknya 15 tahun. Berarti 35 tahun dari mulai usia balik beliau saum. 35 tahun. Kalau 35 tahun saum berarti 35 kali Ramadan yang beliau alami. Berarti Kang Iber itu sudah 35 kali mengalami Ramadan. Bandingkan mohon maaf dengan Rasulullah SAW. Syariat saum itu kan tahun 2 Hijriah. Syariat saum tahun 2 Hijriah dan Rasul wafat tahun berapa? Tahun 11. 11 kurangi 2 9. Rasul itu saumnya hanya berapa kali? 9 kali. Kang Iber tadi berapa? 35. Seueuran saha Rasul jeung Kang Iber? Kang Iber. Jadi nu lebet surga ti payun teh saha? Muawan turun abdi cenah pan leuwih loba saumna. Rasul itu saumnya 9 kali. Tapi coba kita lihat bagaimana yang dialami oleh beliau sepanjang saum beliau. Di tahun 2 Hijriah ketika pas awal mula saum Ramadan, beliau mendapatkan kebahagiaan, kegemilangan. Pada perang Badar, kaum muslimin menang. Dan puncak kemenangannya di tahun 8 Hijriah, ketika kejadian Fathu Mekah. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Puncak keberhasilan kaum muslimin di tahun 8 Hijriah. Artinya setiap tahun kualitasnya itu naik. Saya baru paham itu tahun sekarang. Asli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini saumnya kemudian biasa-biasa aja. Kita gitu. Saya terutama. Ngerasa kemudian ya saum mah gitu rutinitasnya begitu.
Saum, sahur, lapar, tarawehan begitu. Sampai pada akhirnya di Baitur Rahim, adiknya Baitur Rahman gitu kan. Ya ada di kakak ada. Sampai ada jamaah, Ustad, abdi teh hoyong itikaf di Baitur Rahman. Saya jawab, mun mangga ka Ustad Iwan we. Sanes Baitur Rahman ketang Baitur Rahim. Di Baitur Rahim itu yang itikaf sekarang kita sudah mulai mencoba untuk mengevaluasi. Yang itikaf di Baitur Rahim harus bisa siap untuk itikaf. Jadi mereka nggak bisa hadir di tanggal 21 Ramadan. Dari awal mereka harus hadir di masjid. Dievaluasi. Kalau kemudian nggak hadir ke masjid, nggak ikut kajian tahsinnya Al-Ustadz Fadilatul Kiram Al-Hajj Syekh Taufik Abdul Razak, maka dianggap kemudian tereliminasi. Kita memberikan syarat karena dievaluasi. Kalau kemudian itikafnya cuman mohon maaf datang, pindah bobo, pindah tuang, semua orang juga bisa begitu. Maka disiapkan sejak awal. Yang itikaf itu harus menyiapkan diri minimal punya pondasi bacaan Al-Qur'annya betul. Dilatih selama 3 pekan. Ustaz Taufik setiap pada tarawehan. Nah ketika mereka yang hadir, maka dianggap oke, siap. Ketika yang tidak hadir, ketika ada uzur, misalnya di pesantren kene, masih dimafhum. Tapi ketika yang tidak hadir, apa alasan antum ingin itikaf? Kalau kemudian sejak awal tidak dilatih dengan baik. Ternyata kita butuh evaluasi. Itikaf pun dievaluasi. Ramadan pun juga sama begitu. Kira-kira tahun kemarin sama tahun sekarang, tingkat kesuksesannya seperti apa? Alhamdulillah Ustaz, tahun kemarin Ramadannya turun kiloan. Seberapa kilo? 4 kilo, alhamdulillah. Tapi tanggal 2 Syawal geus naik 6 kilo. Kakak lagi 2 poe geus belenyang di 6 kilo, apa cilaka tadi gitu mah. Maka kita perlu menentukan targetnya sudah tercapai atau belum, mumpung baru tanggal 19 Ramadan. Antum yang hari ini pulang ke rumah, kemudian punya hafalan, kira-kira treatmentnya mau seperti apa? Perawatannya semua seperti apa? Karena kalau nggak dirawat, sehingga antum hari ini di sini kan, misalnya mohon maaf sudah, kalau ibu-ibu itu perawatan wajah misalnya, di sini selama beberapa bulan, 11 bulan berarti ya, 12 sampai hampir setahunan misalnya, di sini dirawat terus wajahnya itu, dirawat, dikasih masker kalau ibu-ibu misalnya, dikasih masker, dikasih perawatan biar glowing. Pas pulang ke rumah, kira-kira mau perawatan seperti apa di rumah? Kira-kira kalau misalnya antum pulang ke rumah, kemudian ini yang ibu tadi ya, nggak pakai masker lagi, nggak dibedak lagi, nggak dipoles lagi, tidak kemudian medikur lagi, kira-kira pas nanti pulang ke sini seperti apa wajahnya? Hinyai. Kira-kira glowing atau hawuk? You know what the meaning of hawuk begitu? Nah sebetulnya juga sama begitu. Antum pulang hari ini kira-kira treatmentnya mau seperti apa di rumah? Jangan sampai kemudian pas nanti pulang ke rumah seolah-olah kemudian alhamdulillah bebas. Kalau biasanya subuh-subuh di sini kemudian dibangunkan, dituma aya cai herang hanut gitu. Kalau di sini kan mungkin begitu. Ternyata ini nih problem yang besar di kita. Ketika orang-orang yang anak-anak terutama yang di asrama kemudian pulang ke rumah seolah-olah feel free bebas, alhamdulillah, tukul hudang subuh, tukul dikeprak-keprak, tukul ngapalkeun, tukul itu iya. Dan pada akhirnya ketika mereka pulang lagi ke asrama sudah mulai haroreama, aya deui alasanna nama. Dan tidak sedikit ketika orang sudah pulang ke rumah pas mau ke asrama banyak alasan untuk tidak ke asrama lagi. Sakit mah, ada keperluan mah, ujung-ujungnya teu datang-datang deui we ka dia. Aya nu pernah kitu di dia? Kan begitu. Karena bisa jadi kemudian pas pulang itu tidak dirawat dengan baik. Maka evaluasinya pemaknaan apa yang kita hadirkan selama Ramadan ini. Tarawih saja.
Kira-kira sebahagia apa antum ketika jadi makmum di tarawehan? Dan betul ternyata jadi makmum itu it's not easy, tidak mudah, it's very difficult, sangat susah banget, sulit pisan, hesek luar biasa. Saya jadi imam aman alhamdulillah, tapi jadi makmum ya Allah ya Rabbi hareudang mah cangkeul mah. Padahal yang dibaca saya juga tahu bacaannya, tapi ya Allah tunduh pisan Gusti. Saya evaluasi apa yang salah dengan tarawih saya. Kenapa ketika jadi imam memaknai, tapi ketika jadi makmum tidak termaknai dengan baik. Dan biasanya rata-rata para jamaah itu lebih seneng kalau yang jadi imamnya bacaannya pendek. Pun anak ngobrol kasih goreng, abah, itu saya ngejadwal teh di Baitur Rahim. Dia bari jeung seserian, atuh tong nu ieu atuh. Aduh, nu ieu mah. Komo nu ieu mah aduh. Jeung seserian. Saya langsung istighfar, astagfirullah. Lain nggak istighfaran budak, nggak istighfaran sorangan. Saya jadi ingat ketika saya kecil juga begitu. Bilang ke bapak, entong nu eta si ustad atuh lila nu eta mah. Dan ternyata hari ini alhamdulillah anak saya ke saya. Langsung astagfirullah. Dah bener geuningan Gusti, budak moal jauh. Bakal siga saha? Siga bapak. Nah, astagfirullah gitu. Tapi tetap ke masjid alhamdulillah kan luapan saja. Nabet nu eta, nabet nu ieu, nabet nu eta, kan begitu. Dicirian atuh da. Ku makmum mah tong nu eta deui. Lila nu eta mah. Jadi kan kayak pada bahasa mending lamun lila teh ngeunaheun bacaanana. Kapan gitu. Nya mah jeung lila, jeung teu ngeunaheun. Ditanya lamun panjang ngeunaheun kumaha? Nya entong oge sih cenah pondok. Ieu mah kumaha alasanna teh. Memaknai tarawih saja begitu keadaannya. Sampai harapan makmum biasanya kan, makmum itu ketika jadi makmum dan intonasi imam sudah mulai melemah, sudah mulai menurun, harapannya kan Allahu Akbar, ruku imam teh. Betul kan? Imam no paling enteng lamun macaan apa? Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Ya Allah, naik deui geuningan apa teh gesek ruku Gusti. Eta aduh, ieu rasa ieu hate luar biasa. Ari para sahabat Bapak, saya masih ingat ketika ahad berapa gitu, Ustaz Rasudin Sarif bilang ketika para sahabat jadi makmum dibacakan ayat yang terkait dengan surga, dengan neraka, hatinya bagaimana? Bergetar. Sampai ada yang nangis luar biasa mendengar bacaan imam tentang surga dan neraka. Pandi orang merek paham surga na di mana, neraka na di mana. Nu aya yang bergetar bukan hatinya, tapi tuur jeung panon. Aduh ya Allah lila teuing kitu bacana panjang-panjang teuing itu Gusti. Ternyata dalam tarawehan saja pemaknaannya sudah berbeda. Saya nanya ke ibu-ibu, kalau pas sahur makna apa yang dihadirkan? Saya evaluasi ketika ibu mau tidur pas malam hari, yang dibayangkan di pikiran tentang sahur itu apanya? Ternyata sepakat. Ibu-ibu itu kalau pas mau tidur, yang dibayangkan, yang diingat adalah besok sahur masak naon, jeung naon. Eta nggak penting gitu nanti. Pas penting, aduh hayang masak ieu, masak itu, tapi itu na. Pas hudang sare teh subuh-subuh teh jogek deui gagarode we jeung naonnya ayeuna ka dapur muka kulkas duh nu mana ya. Padahal kalau kemudian dimaknainya sebelum tidur teh ya Allah nanti subuh aku akan masak, menyiapkan makanan sahur untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Kalau kemudian Rasul janji tasaharu fa inna fis sahuri barokah,
Kalau di sahur itu ada barokah, maka ya Allah antarkan keberkahan itu kepada aku yang memasaknya. Karena aku sudah menyiapkan masak untuk seluruh keluarga aku. Kira-kira kalau pas mau tidur dihadirkan pemaknaan seperti itu, pas beker handphone hurung jam 3 subuh, kira-kira hudangna rek leuleus rek semangat atuh pas hurung langsung barokah gitu mal asal eueuh gitu. Karena kemudian tidak dimaknai dengan keberkahan, tapi oke datang gitu nya namanya was sudah yes barokah salakina maka harus mamaku naon bakal luasun, tapi minimal rasanya dihadirkan bahwa ternyata kalau saya sahur akan dapat barokah. Seperti hanya antum subuh hari ini, makna apa yang dihadirkan? Bahagia. Nah, bahagia lek balik matakan ayeuna bae subuh ayeuna kudu ngaji oge kudu ngupingkeun bae nu penting merek balik engke. Kalau kemudian maknanya yang balik kungkul, maka pikirannya yang balik itu loh sabayang engke di lembur engke rek balik engke rek dahar naon engke rek kumaha engke jalan kumaha kan begitu geus kabayang bisa engke subuh isukan rek naon mumpung di imah moal ka masjid walau alam mungkin begitu pikirannya udah jauh ka masjidna oge coba tiris kamu di lembur mah seterusnya. Maka pemaknaan apa yang dihadirkan, dan Rasulullah menyebutkan makna yang terbaik untuk orang-orang yang saum itu mereka akan mendapatkan puncak kebahagiaan. Jadi kalau saumnya benar akan bahagia, akan happy luar biasa. Dan sebaliknya ketika saum Ramadan tidak mendapatkan kebahagiaan, maka there is something wrong, ada masalah dengan saumnya. Kira-kira kedah bahagia saum teh? Kenapa bahagia? Atas jelas atau kurasa diungkapkan orang yang saum itu lisaimi farhatani, untuk orang yang saum itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, inda iftarihi, ketika dia menikmati iftar. Tahu iftar? Antum kemarin iftar kan? Iftar jama'i. Iftar ketika dia berbuka saum akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa bahagia pas iftar? Rasakan ketika antum pas azan maghrib sekedar minum segelas jus alpukat. Segelas jus alpukat ditambah pisang goreng yang panas, bala-bala yang hangat, kolak satu mangkok, sakotang satu gelas. Kira-kira sebahagia apa antum? Bahagia atuh eta mah. Tong bobora asiga kitu cai herang we. Rasakan ketika air putih itu kemudian mengalir ke tenggorokan kita. What do you feel? Apa yang antum merasakan? Yes. Inda iftari. Bahkan tidak ada perasaan yang paling bahagia sepanjang Ramadan kecuali ketika kita mendengar suara azan maghrib. Luar biasa, bahagia bisa. Betul? Betul tidak? Betul. Antum lagi berkumpul sebelah sana, udah nyiapkan makanan, mau takjil di sana. Nungguan adzan 17.45, 17.50. Adzan saudara deh. 17.52. Pas 17.50, 51, 52 di ditu ngariung. 53, 54 nu adzan di dia. Kemudian kata Kang Iber, cik pang ningalikeun ka masjid naon nu adzan keneh wae. Pas ka masjid aya aas ka di dieu. Si horeng kedahar kolkas kana. Ditanya, "Askan hamba teu adzan kunaon?" Sakali ewang. Urang rek buka heula, ti kambangan adzan we teh heula buka terakhir sakali ewang ayeuna mah cenah. Kira-kira sebahagia apa kita ketika mendengar azan maghrib? Bandingkan ketika tanggal 1 Syawal saja ada azan maghrib. Kira-kira perasaan bahagianya sama enggak dengan tanggal 30 Ramadan di hari kemarin? Nguping azan maghrib. Nah, hampir beda.
Karena tidak ada yang ditungguan. Pas adzan maghrib deh, maghrib biasa gitu. Tapi ketika Ramadan, aduh ya Allah, bahagianya luar biasa, farhatani. Kebahagiaan itu akan didapatkan. Dan ternyata, nah ini luar biasa hebatnya, kebahagiaan itu akan memberikan pengaruh dalam berbagai urusan. Kayak antum hari ini. Saya lihat wajahnya bahagia, sumringah. Gestur tubuhnya beda. Tatapannya beda. Bahkan kemudian keringatnya pun juga beda. Di Amerika ada dua orang psikolog, namanya John dan Julie Gottman. Mereka melakukan sebuah riset penelitian. Mereka menghadirkan suami istri di sebuah ruangan dan diteliti bagaimana mereka ngobrol, mereka berinteraksi, masaknya gimana, kemudian pokoknya apapun yang dilakukan diteliti. Ternyata ketika pasangan suami istri ini bahagia, ternyata beda di tatapan mata, beda di intonasi suara, beda di gestur tubuh, beda di keringat, sampai di hormon tubuhnya pun juga berbeda. Kalau yang lagi bahagia, kalau antum sekarang dicek hormonnya pasti happy, betul. Dan bandingkan ketika antum beberapa bulan yang lalu, hayang balik tuh bisa, kira-kira hormonnya siga kumaha? Enak beda. Saya sejak tadi lihat ini Akang Sol ini, luar biasa. Aura wajahnya itu sumringah gitu. Ketika glowing, tos lah, bahagia luar biasa. Sebab dia mau pulang, dia bahagia bisa. Bukan berarti kemudian yang nggak pulang nggak bahagia, tapi ada perasaan bahagia itu mengatakan banyak urusan. Tatapan mata beda. Kemudian antum saja ketika pas mau buka nih, kemudian jatahnya cuman kue pukis misalnya, kue pukis 1 dan air mineral 1 gelas. Besoknya di hadapan antum ada iga bakar. Kira-kira tatapan mata antum lihat makanan itu bagaimana? Tatapannya bagaimana? Rasakan hormon tubuh seperti apa? Kira-kira kumetap tuh. Tapi mohon maaf, pas ngali pukis, tatapannya beda, hormon tubuh juga berbeda. Dan Rasul menyebutkan farhatani, 2 kebahagiaan untuk orang-orang yang saum. Jadi kalau kemudian saumnya bermasalah, saumnya nggak bahagia, maka pasti ada yang salah dengan pemaknaan saumnya. Jangan-jangan cuma rutinitas ritual saja, setelah ikut sahur, ikut buka, selesai, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau kemudian dimain dengan baik, farhatan, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kesenangan, dan akan mempengaruhi banyak urusan. Sepakat? Sepakat. Jadi harus bahagia hari ini. Harus, atau mau pulang kalian, mau pulang ke rumah, mau pulang sama keluarga, kumpul lagi, bahagia. Bahagia tentu saja. Lis-shaimi farhatani inda iftarihi, dan yang kedua wa inda liqa'i rabbih. Ketika antum nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saumnya termaknai dengan baik, maka akan seperti itu. Dan sebetulnya Ramadan itu pemaknaan yang paling puncaknya adalah ketika kita sanggup untuk melepaskan dunia kita. Karena di kita mah Ramadan itu identiknya dengan budget pengeluaran. Bukan kemudian program kebaikan apa yang dilakukan, tapi yang terpikirnya kudu ngaluarkeun duit sabaraha ya. Buat sahur, buat buka, buat lebaran. Antum mikir buat lebaran? Sudah punya baju baru? Aduh karunya teuing deudeuh. Ketika pas pulang ke rumah dihadiahkan baju baru oleh keluarga, ini baju buat lebaran, bahagia? Bahagia. Antum di rumah punya kakak 3 perempuan, adik 2 perempuan, jadi 5 perempuan semuanya, ibu perempuan juga. Kata ibu antum, wayahna aya nama orang seragam, warna pink polkadot, siap menerima? Mending kata dipakai, cina
Pada aku udah make noi mahal rem. Man biar sama adik dan kakak kamu semuanya. Udah temu awewe cenah mah nya urang make polkadot jeung warna pink deui. Ini halal rem pisan. Bahagia yang berbeda. Rasanya berbeda. Farhatani. Maka yang kedua tadi adalah kita melepaskan dunia dengan kuat. Lepaskan dunia dengan kuat seperti halnya hari ini kita menggenggam dunia bisa jadi sudah terlampau kuat. Saking betahna di alam dunia sampai ada bahasa tekarawosnya asa kamari mimiti saum ayeuna geus ka 18 tekaraos kamar teh asa ka dieu ka Baitur Rahman teh ayeuna geus rek euih deui tekaraos. Kenapa tekaraos? Saking kita menikmati dan betah hidup di alam dunia. Abdullah sahabat Rasulullah SAW, satu waktu beliau melihat Rasulullah bangun tidur dari tikar yang beliau kemudian pakai. Pas gugah katinggal aya tapakna. Tapak naon? Tapak tikar atuh. Tapak samak. Kata Abdullah Rasul lamun anjeun ngawartos we cenah. Kami akan menyiapkan tempat yang terbaik buat Anda. Akan kami persiapkan permadani yang hangat, yang lembut, yang empuk. Maknya leproso ku lembina samak cenah. Lamun bebeja we cenah disiapkeun ku kami. Nah teu bebeja acan atuh. Kata Rasulullah, ma ana wad dunya. Tidak ada hubungan erat antara aku dengan dunia. Bukan tidak butuh. Tapi kata Rasulullah, dunia itu seperti orang yang berjalan. Tsumma roha, kemudian dia beristirahat. Ketika sudah hilang lelahnya, watarokaha, dia kemudian pergi lagi sejenak sebentar. Antum pulang ke rumah selamanya widika dimua, jangan sampai kemudian alhamdulillah aya kesempatan balik sapanjang 10 terakhir aman mikiran alasan naon ye sangkan teu balik di Baitur Rahman. Jangan buat modus seperti itu. Ketika antum masih punya target, punya tujuan, punya PR yang belum terselesaikan, monggo silakan kembali pulang ke Baitur Rahman ini. Kalau orang kemudian terlampau kuat menggam dunia kata Rasulullah bakal berat jangan lepaskan anak. Contoh saya pegang ini pot ini dan saya pegang pakai lem. Lemnya bukan lem takol, lem uhu plus aibon. Kira-kira bisa nggak, mudah nggak melepaskan tangan saya dari ini? Susah. Keur mageus di lem leungeuna, di lem potna, di lakbanan luarna, di talian terapia, di kardusan, kira-kira kumaha. Bekilila mukana teh. Tapi kalau kemudian saya pegang biasa aja, dan ketika pas kata Aska bilang, Ustaz lepaskan, mudah dilepaskan. Tapi kalau saya kemudian pegang pakai lem, pakai tali segala macam, Ustaz lepaskan potna, kira-kira harus ikhtiar kuat seperti apa saya melepaskan ini. Kata Rasulullah, ma ana wa dunya, entong hageteuing kana alam dunia da sakedeung. Da bakal ditinggalkeun. Makanya orang yang kemudian wafat itu disebut dengan meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Karena meninggalkan dunia ini tidak selamanya tinggal, tidak selamanya hadir di alam dunia. Antum juga akan mengalami hal yang sama. Ketika mohon maaf sudah menikah, punya istri, ketika istri antum wafat, akan merasa kemudian berat kalau kemudian cinta antum luar biasa berat sama dia. Tidak bisa. I can live without you. Apa artinya? Selamat berbuka sahur. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu atuh, cinta kamu mati gimana aku? Bisa jadi kemudian terlampau kuat menggenggamnya. Tapi kalau kemudian biasa-biasa saja, mencintai sewajarnya saja, ketika harus lepas, insya Allah bisa. Kata Rasulullah, summa roha wa tarokaha. Seperti orang yang berjalan, dia beristirahat sejenak, setelah hilang capeknya, dia kemudian berangkat lagi. Kata Rasulullah, jangan terlampau kuat menggenggam dunia. Di orang Ramadan itu justru mahabu, semangatnya luar biasa. 10 hari terakhir Ramadan, biasanya orang fokus dalam hal apa? Ibadah atau ke pasar? Bukan tidak boleh ke pasar, nama enggak. Kalau itu jadi kasabnya, jadi usahanya. Tapi jangan sampai kemudian jadi lupa.
bahwa target kita jelas, Ramadan ini ingin diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, lepaskan dunia itu di 10 hari terakhir Ramadan. Antum yang pulang ke rumah tidak kemudian bilang, alhamdulillah mumpung balik teu kudu ka masjid deui. Lebih baik kalau kemudian punya target yang jelas. Pas pulang ke rumah, itikaf. Di mana? Di kamar. Terus itikaf eta mah di kamar sare eta mah. Itikaf mah di masjid. Pulang dari sini masih punya jatah 1 hari, hari ini. Besok juga masih ada. Kalau mau ketemu sama friend, sama soulmate, sama bestie, silakan ketemuan dulu 2 hari ini. Tapi besok pas malam Sabtu, uhidi ke masjid. Maintenance, rawat hafalan antum di 10 hari terakhir Ramadan. Di itikaf. Kok mau pan itikaf mah tidak ganggunya? Tidak ada yang kemudian merisaukan antum. Bayangkan kalau antum pas pulang ke rumah, targetnya itikaf di masjid dekat rumah antum. Keren pan itu teh. 10 hari terakhir kemudian kembali lagi ke masjid. Di kita justru terbalik. Di 10 hari terakhir itu adalah orang sibuk kemudian dengan urusan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan lebaran. Cenah aya atuh cenah, pan ieu nyiapkeun kue, nyiapkeun kupat, nyiapkeun acuk. Misalnya ke ibu-ibu, kalau ibu-ibu pas lebaran teu aya kupat, batal teu lebaranna? Henteu. Lamun lebaran teu aya kue, gagal teu? Henteu. Mun lebaran tidak punya baju baru, gagal teu? Henteu, teu gagal. Jadi lebaran apa? Sampai saya bilang, saya nanya, kalau lebaran tidak punya baju baru, ridho tuh? Ridho. Nah betul ridho, da geus meuli ti kamari keneh. Ali pertanyaan ridho nah teh. Padahal kalau kemudian ditakdirkan nanti lebaran, antum enggak pakai baju baru, kira-kira diumumkan malah pemerintah dikarenakan warga negara kita belum punya baju baru, kita cancel, kita undur 1 hari Idul Fitri. Kan mau anu kitu, derwe. Tapi ternyata di kita 10 hari terakhir saum itu lebih fokus dengan urusan-urusan yang bisa jadi sebetulnya bisa diikhtiarkan sejak lama. Dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan bisa diikhtiarkan, di tengah Ramadan bisa diikhtiarkan. Kata Rasulullah, 10 terakhir Ramadan kencangkan sarungnya. Paguhan, beungkeut sarungan teh. Beh naon cik? Kenapa sarung kemudian kata Rasulullah perlu dikuatkan sarungnya? Agar apa? Agar teu morosot. Betul, teu morosot nama. Tapi maknanya kata Rasulullah, jangan sampai kemudian sarungmu itu dilonggarkan dan engkau kata Rasulullah merasa nikmat, lelap, beristirahat sampai kemudian susah buat bangun. Cobian lamun antum ayeuna bobo, anggo lancingan panjang, dibuburna tarik luar biasa, ngetek rapia beuteungna kira-kira ti berang membobona. Itu kemudian yang dimai dengan sarungnya dikuatkan. Jangan kemudian dilonggarkan, bisi ti berat teuing. Tapi kalau antum misalnya bobona di sarung jeung teu dibeungkeut di sarungna teh ka dibukakeun kitu. Kira-kira tibra moal. Tibra, palebah tiris tinggal ditarik ka luhur. Beki marongkod bobona teh. Kata Rasulullah, 10 hari terakhir lepaskan dunia itu. Kalau orang kemudian sudah memaknai saum Ramadan dengan cara seperti ini, maka kata Rasulullah farhatani, dia akan bahagia luar biasa. Dan kebahagiaan kita insya Allah akan terus dikuatkan sampai di akhir Ramadan. Tinggal 11 hari lagi, 10 hari lagi. 11-10. Sekarang lah berapa? 19 Ramadan. Saum sekarang berapa hari? 29 insya Allah ya. Jadi berapa hari lagi? 10. Nuncuk itikaf, alhamdulillah Gusti itikaf dengan salapan poe. Bonus. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahannya wayahna tambihan sapoe deui. Kan lu pernah ya yang pernah itikaf pernah mengalami nungguan lebaran isukan tuh, lebaran tuh gitu. Dulu anak-anak yang di masjid tuh siapkeun we ayeuna beresan heula. Lamun engke pas pengumuman bada maghrib ti pemerintah lebaran lusa bukan besok wayahna itikaf sapeting deui. Saya nanya kepada mutakif itu, sok ngadua ayeuna maghrib. Tapi saya mau nanya, kira-kira doa apa yang akan antum sampaikan sama Allah di maghrib ini?
Sepakat ternyata ngadua hayang isukan lebaran. Balik ayeuna itikafna. Ternyata alhamdulillah malamnya ada pengumuman besok lebaran akhirnya pulang semuanya. Nah kalau sekarang mah sudah pasti insya Allah tidak ada perubahan mudah-mudahan karena Sya'bannya genap 30 hari maka Ramadannya kemungkinan besar di 29 hari. Jadi itikafnya tetap di tanggal 21 Ramadan tapi kemungkinan besar selesainya di tanggal 29 Ramadan. Jadi 9 hari lagi itikafnya. Hadirin khadimin rahimakumullah, sudah jam 6 lebih 5 menit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, termasuk mudah-mudahan kita bisa memaknai Ramadan di tahun ini dengan penuh pemaknaan yang terbaik. Karena tidak pernah ada yang tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang Allah masih memberi jatah umur kepada kita ataukah tidak sama sekali. Mumpung masih ada kesempatan di hari-hari akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah berkahi Ramadan kita di tahun ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.